Mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah. Dhamir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. Yang mu'rab fi'il mudhari', yang mabni amar dan madi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari. Yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari pelajaran Nahwu Ismi yang berjudul Mabni dan Mu'rab. Mabni adalah ismul ladzi la yataghayyaru fi akhirih, yang artinya isim mabni itu isim yang tidak berubah pada akhir kalimatnya. Isim mabni dibagi menjadi 6. Yang pertama, isim dhamir. Isim dhamir bisa disebut dengan kata ganti. Isim dhamir dibagi menjadi 2. Yang pertama isim dhamir baris, dan yang kedua isim dhamir mustatir. Isim dhamir baris adalah isim dhamir yang mencolok atau yang tampak. Pembagiannya dibagi menjadi 2. Yang pertama isim dhamir baris munfasil, dan yang kedua isim baris muttasil. Isim dhamir munfasil adalah isim dhamir yang dapat berdiri sendiri. Isim dhamir munfasil juga dibagi menjadi 2. Yang pertama isim dhamir munfasil mahal rofa, dan yang kedua isim dhamir munfasil mahal nasab. Contoh isim dhamir mahal rofa yaitu huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sedangkan contoh untuk isim dhamir munfasil mahal nasab yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Untuk isim dhamir baris muttasil dibagi menjadi 3. Yang pertama isim dhamir muttasil mahal rofa, dan yang kedua isim dhamir muttasil mahal nasab, dan yang ketiga isim dhamir muttasil mahal jar. Contoh dari isim dhamir muttasil mahal rofa yaitu ja'ala, ja'ala, ja'alu, ja'alat, ja'alata, ja'alna, ja'alta, ja'altuma, ja'altum, ja'alti, ja'altuma, ja'altunna, ja'altu, ja'alna. Untuk contoh isim dhamir muttasil mahal nasab yaitu ja'alani, ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum, ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahunna, ja'alaka, ja'alakuma, ja'alakum, ja'alaki, ja'alakuma, ja'alakunna, ja'alani, ja'alana. Untuk contoh isim dhamir muttasil mahal jar yaitu minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkumma, minni, minna. Untuk pengertian isim dhamir mustatir adalah isim dhamir yang tertutup atau tidak nampak. Seperti contoh dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Dhahaba Muhammadun ilal masjidi termasuk susunan fi'il
termasuk jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Dhaba di situ termasuk fi'il dan di dalamnya terdapat isim dhamir, yaitu isim dhamir mustatir yang ditakdirkan huwa. Dan isim mabni yang kedua yaitu isim mausul. Isim mausul bisa disebut dengan kata sambung. Isim mausul juga dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk yang umum dan yang kedua untuk yang khusus. Isim mausul yang umum memiliki dua huruf, yaitu ma untuk yang tidak berakal dan man untuk yang berakal. Sedangkan yang khusus dibagi menjadi dua untuk mudzakkar dan muannas. Adapun huruf-huruf isim mausul yang mudzakkar seperti alladzi, alladani. Dan untuk yang huruf-huruf isim mausul yang muannas seperti allati, allatani. Dalam susunan isim mausul terdapat aid dan sila. Sila adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul. Sedangkan aid adalah isim dhamir yang merujuk atau yang kembali kepada isim mausul. Seperti contoh ja'ani man nasoro, yang artinya telah datang seseorang menolongku. Nasoro di situ termasuk aid karena dia jumlah fi'liyah yang terletak setelah isim mausul yaitu man. Sedangkan aidnya berupa isim dhamir mustatir yang bertakdir huwa. Isim mabni yang ketiga yaitu isim isyarah. Isim isyarah bisa juga disebut dengan kata tunjuk. Isim isyarah bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, bisa juga digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Isim isyarah dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk mudzakkar dan yang kedua untuk muannas. Isim isyarah untuk mudzakkar ada dalika, dan sedangkan untuk yang muannas ada tilka. Kata huna, hunaka, hahuna juga termasuk isim isyarah karena huruf tersebut menunjukkan sebuah tempat. Kalimat yang jatuh setelah isim isyarah disebut dengan musyar ilaih. Syarat untuk menjadi musyar ilaih harus terdapat alif lam di dalamnya. Seperti contoh hadzal kitabu. Al-kitabu di sini termasuk musyar ilaih karena dia terdapat alif lam di dalamnya dan jatuh setelah isim isyarah. Isim mabni yang keempat yaitu isim istifham. Isim istifham digunakan untuk menanyakan sesuatu. Berikut adalah huruf-huruf isim istifham. Yang pertama hamzah, yang artinya apakah. Seperti contoh a'anta mahirun, yang artinya apakah kamu pintar. Dan yang kedua yaitu ma, yang artinya apa. Seperti contoh ma huwa al-mubtada, yang artinya apa yang dimaksud dengan mubtada. Yang ketiga hal, yang berarti apakah. Seperti contoh hal hunaka tilmidun, yang artinya apakah di sana ada seorang murid. Yang keempat yaitu man, yang artinya siapa. Seperti contoh man alladzi mahirun fi hadzal fasli,
Yang kelima yaitu kaifa, yang berarti bagaimana. Seperti contoh kaifa haluka, yang artinya bagaimana kabarmu atau bagaimana keadaanmu. Yang keenam kam, yang berarti berapa. Seperti contoh kam yauman naskunu fi hadhil qaryah, yang artinya berapa hari kita akan tinggal di desa ini. Kalimat yang jatuh setelah istifham kam berarti dia beri'rab nasab karena dia menjadi tamyiz. Isim mabni yang kelima yaitu isim syarat. Isim syarat digunakan untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Kalimat pertama sebagai isim syarat, sedangkan kalimat yang kedua sebagai isim jawab. Isim syarat juga biasanya digunakan untuk menjazmkan dua fiil. Berikut adalah huruf-huruf isim syarat seperti ma, man, mata, kaifama, haitsuma, dan lain-lain. Seperti contoh man yazra yahsud. Yazra di situ menjadi syarat, sedangkan yahsud menjadi jawaban atas yazra tersebut. Dan isim mabni yang keenam yaitu isim fi'il. Isim fi'il adalah isim yang menunjukkan arti fi'il tetapi dia tidak memiliki tanda-tanda fi'il. Isim fi'il dibagi menjadi tiga waktu. Yang pertama isim fi'il madhi, seperti contoh kata hayhat yang diambil dari makna ba'uda yang artinya menjauh. Dan yang kedua yaitu isim fi'il mudhari', seperti contoh kata qad yang diambil dari makna yakfi yang artinya sudah mencukupi. Yang ketiga yaitu isim fi'il amr, seperti contoh kata amin yang diambil dari makna istajib yang artinya kabulkanlah. Sebelum masuk ke pembahasan isim-isim yang dibaca mu'rab, kita harus mengetahui macam-macam i'rab. I'rab dibagi menjadi tiga. Yang pertama i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jar, dan yang keempat i'rab jazm. I'rab rofa biasa ditandai dengan doma, alif, dan wawu. Sedangkan i'rab nasab biasa ditandai dengan fathah, ya. Dan untuk i'rab jar biasa ditandai dengan kasroh dan juga ya. Sedangkan untuk i'rab jazm biasa ditandai dengan harokat sukun. Isim mu'rab adalah ismul ladzi yaghayyaru fi akhirih, yang artinya isim mu'rab itu adalah isim yang terjadi perubahan di akhir kalimatnya. Berikut adalah isim-isim yang dibaca mu'rab. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu. Seperti contoh kitabun atau babun.
Yang kedua, isim musanna atau isim tasniyah. Isim tasniyah atau isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua. Seperti contoh muslimani atau kitabani. Yang ketiga yaitu isim jamak. Isim jamak dibagi menjadi tiga. Yang pertama isim jamak mudzakkar salim, seperti contoh al-muslimuna. Dan yang kedua yaitu isim jamak muannas salim, seperti contoh muslimatun. Dan yang ketiga yaitu isim jamak taksir, seperti kutubun. Isim mu'rab yang keempat adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah isim-isim yang 5. Asmaul khamsah terdiri dari abun, akhun, hamun, fu, dan du. Asmaul khamsah diharuskan untuk menjadi mudhof, seperti contoh abuka jamilun. Isim mu'rab yang ke-6, isim mu'rab yang ke-5 yaitu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin di akhirnya dan tidak menerima alif lam. Seperti contoh makkatu. Kata makatu tidak boleh diberi tanwin maupun diberi huruf alif lam. Jika isim ghairu munsharif diberi huruf alif lam, maka dia sudah tidak menjadi isim ghairu munsharif. Seperti contoh fil masajidi. Al masajidi di sini bukan termasuk isim ghairu munsharif, melainkan ismul majrur karena dia terdapat alif lam di dalamnya. Isim mu'rab berikutnya yaitu isim mangkus. Isim mangkus adalah isim yang terakhirannya berupa alif bengkong dan sebelum akhirnya berupa harokat fathah, seperti contoh al-fatah. Dan isim mu'rab yang terakhir yaitu isim maksur. Isim maksur adalah kalimat yang akhirannya berupa ya dan huruf sebelumnya berupa harokat kasroh, seperti contoh al-qadi. Naam minni ila hada idza wajatum minni al-akhtaat astaghfu minkum tsummassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.